Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratu Oktaviani, mau bikin cookies yang rasanya enak banget dan cara buatnya yang super duper gampang. Mau tahu gimana proses dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Di sini sudah aku siapkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Langkah pertama kita akan membuat larutan soda kue. Di sini aku sudah siapkan soda kue. Kita masukkan sebanyak setengah sendok teh, kira-kira seperti ini banyaknya, dan ditambahkan dengan 2 sendok makan air. Kemudian ini kita aduk sampai soda kuenya larut. Kalau sudah, ini bisa kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan membuat adonan kuenya. 250 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai kunci biru. Kemudian ada 95 gram gula pasir dan ada sejumput garam. Kemudian kita tambahkan dengan baking powder sebanyak 1/4 sendok teh. Selanjutnya bahan kering ini akan kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian kalau sudah tercampur rata, selanjutnya kita akan masukkan bahan cair atau bahan basahnya, terdiri dari 100 ml minyak sayur. Kemudian ada 65 gram margarin atau boleh diganti dengan butter. Ditambah dengan 1 butir kuning telur dan juga ada larutan soda kue. Ini kita aduk dulu, kita ambil 1 sendok makan saja dan sisanya bisa kita buang. Selanjutnya akan kita uleni. Ini aku akan mengaduknya dulu menggunakan spatula, tidak langsung menggunakan tangan ya teman-teman, karena kan tangan itu panas, jadi nanti bisa membuat adonannya menjadi cepat keras dan juga kuehnya nanti teksturnya keras. Selanjutnya kalau sudah tercampur rata, barulah kita aduk menggunakan tangan. Tidak perlu diuleni sampai yang keras, tapi cukup sampai adonannya menjadi seperti ini. Bisa dipulung, artinya adonannya sudah siap dipakai ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita menggunakan sendok takar. Aku pakai ukuran yang 7,5 ml. Kita ambil dan kita akan cetak semuanya. Ini tujuannya supaya nanti adonannya itu besar kecilnya sama semua. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nimbang, nggak apa-apa, ditimbang satu-satu. Atau misalnya teman-teman tidak punya timbangan, juga tidak punya sendok takar, boleh langsung diambil aja, langsung dipulung gitu ya teman-teman. Nah, ini semuanya sudah selesai kita cetak per adonannya. Kemudian kita akan ambil 1 adonan tadi, kemudian kita pulung membentuk bulatan seperti ini. Kalau sudah mulus, boleh kita susun di atas loyang yang sudah dilapisi dengan margarin tipis-tipis. Kalau misalnya adonannya terlalu kering, teman-teman bisa mengolesi tangannya dengan minyak atau margarin ya teman-teman. Tapi kalau misalnya adonannya terlalu lembek, boleh menambahkan sedikit tepung terigu di tangannya. Jadi disesuaikan saja dengan konsistensi dari adonannya. Nah, ini udah jadi 2 loyang nih, udah aku bulatin semua 2 loyang. Kemudian selanjutnya di sini sudah aku siapkan 1 lembar plastik dan kita akan menggunakan bagian atas dari botol soda kue. Kita akan tekan seperti ini. Gampang banget kan teman-teman? Hasilnya rapi, mempersingkat waktu juga, tapi kalau misalnya teman-teman mau menekannya menggunakan tangan, monggo silahkan disesuaikan aja dengan apapun yang teman-teman punya di rumah. Nah, ini 2 loyang sudah aku pipihkan semua. Selanjutnya kita mau membuat olesan bagian atas. Di sini sudah aku siapkan 1 butir kuning telur omega. Aku pakai omega karena warnanya lebih cantik. Ditambah dengan 1 sendok teh minyak sayur. Selanjutnya kita oleskan di bagian atas kuenya secara merata seperti ini. Nah, langkah ini boleh teman-teman ulangi 2 kali, atau kalau misalnya mau 1 kali aja seperti aku gini boleh.
Nah, supaya tidak cepat kering, jadi ini aku oles dulu kuning telur di baris pertama. Selanjutnya kita tabur dengan wijen berwarna putih dan juga berwarna hitam. Kalau sudah, lanjut ke baris kedua, diolesi dengan kuning telur. Nanti kalau sudah, kita tabur lagi dengan wijen warna putih dan warna hitam. Kenapa sih nggak langsung dioles telur semuanya? Boleh sih teman-teman, boleh langsung diolesi telur semuanya. Cuman kemungkinan nanti kering, jadi bisa bikin si wijen hitam dan putihnya ini tidak menempel di atas kuehnya. Nah, udah selesai diolesi dengan kuning telur dan juga ditaburi dengan wijen. Masya Allah, belum dipanggang aja warnanya udah cantik ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di tahap ini teman-teman sudah harus memanaskan oven minimal 10 menit ya. Jadi ketika panasnya sudah stabil di suhu 150, ini pakai api sedang cenderung kecil, kita masukkan 2 loyang sekaligus di rak atas dan rak tengah. Kita akan panggang selama 40 menit dan untuk lubang di bagian atas oven ini kita buka seperti ini ya teman-teman. 20 menit pertama kita buka ovennya dan tukar posisi loyangnya. Yang di atas kita pindah ke bawah dan yang bagian depan kita putar ke belakang. Jadi ini bertujuan supaya cookiesnya matang merata atau disesuaikan saja dengan oven yang teman-teman di rumah pakai ya. Setelah 40 menit dipanggang, ini cookiesnya sudah matang ya teman-teman. Bagian atasnya sudah golden brown, cantik banget warnanya. Kita lanjutkan untuk memanggang sisa dari loyangnya. Nah, ini dia hasil dari cookies yang sudah selesai dipanggang ya teman-teman. Ini kita biarkan dulu sampai dingin dan suhu ruang supaya tidak hancur nanti ketika diambil. Masya Allah, cantik banget ya hasilnya. Nah, setelah dipanggang, cookiesnya sedikit mengembang ya teman-teman. Untuk mengambil cookiesnya, teman-teman bisa menggunakan alat seperti ini supaya nanti bagian bawahnya tidak rusak. Cantik banget, Masya Allah. Selain tampilannya yang cantik, percaya deh cookies ini wangi banget karena aku pakai Blue Band Cake and Cookies dan ini aromanya enak banget. Apalagi kalau misalnya teman-teman pakai full butter, aku jamin ini pasti enak banget deh. Penampilan bagian bawahnya tadi cantik banget, tidak hangus sama sekali, matang secara sempurna dan ada titik-titik berwarna coklat, kemungkinan itu adalah butiran dari gula yang kita pakai ya teman-teman. Ini cookiesnya renyah, tidak keras sama sekali dan rasanya enak. Percaya deh ini enak banget, walaupun bahannya yang sederhana tapi cookiesnya rasanya enak. Aku masih sedikit heran kenapa ya cookies ini ada rasa kacangnya, padahal di komponen bahannya sama sekali nggak pakai kacang ya teman-teman. Pokoknya ini wajib banget untuk di rebake karena rasanya enak banget. Dan untuk satu resep ini aku mendapatkan hasil sekitar 360 gram. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau hasil yang lebih banyak, tinggal dikalikan 2 aja ya resepnya. Udah deh, jadi ini dia hasilnya cuy kauso. Dikoreksi ya kalau salah, soalnya namanya unik banget. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.